Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Selamat menempuh hari yang cerah pada kali ini ya. Jadi ini adalah konten pertama yang Ustadz Azmi akan lakukan, yaitu kita teman-teman sudah bisa lihat di sini ya. Sudah ada papan putih di sini. Artinya kita akan memulai episode pertama Teaching atau Learning with Ustadz Azmi. Jadi di konten kali ini kita akan menambah informasi kita, ilmu pengetahuan kita, dan juga keterampilan kita di berbagai mata pelajaran. Nah, pada konten kali ini kita memasuki pelajaran PJOK, yaitu kita akan belajar mengenai badminton. Wow. Nah, pertama kita tulis di situ ya. Badminton. Nah, badminton. Nah, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa badminton adalah salah satu olahraga yang tercepat di dunia. Bisa dibilang dia menempuh nomor 2 di dunia. Karena kenapa? Karena setiap kita ada contohnya di sini, ada shuttlecocks dari merek Carlton. Bisa kita contohin bahwa setiap pukulan shuttlecocks ini jadi shuttlecocks atau bisa kita bilang cock ya. Dalam bahasa Inggrisnya shuttlecock. Setiap cock yang kita pukul di sini akan menghasilkan pukulan yang sangat kencang. Apalagi jika smash kita benar. Ini cock ini bisa menghasilkan pukulan 500 km per jam. Nah, 500 di sini ya. Kilometer per jam. Jadi kalau pukulan kita dulu bisa menghasilkan di sini. Nah, siapakah atlet yang mempunyai pukulan terkencang seperti ini? Ada pasangan dari India ya teman-teman, mengatakan bahwa bisa lihat di sini ya. Renki. Kalau tulisannya masih belum bagus ya. Renki Reddy. Nah, Renki dan Reddy ini adalah pasangan. Mereka dari India ya, bahwa mereka bisa menghasilkan pukulan yang sangat keras. Nah, kalau di dalam dunia badminton tekniknya juga banyak. Nah, pertama di sini kita tuliskan ada smash. Nah, smash. Nah, ini pertama. Jadi pukulan yang kalau kita hasilkan kita gunakan dengan raket kan kayak gini ya. Set, kita pukul, kita tarik ke belakang, tapi nggak usah terlalu juga jauh. Terus pas baru kita pukul. Nah, ini smash ada pukulan yang menekuk dan tajam untuk mengalahkan pertahanan musuh, defense-nya. Nah, ini smash juga penting ya. Kalau kita punya pukulan seperti ini, itu bisa mengalahkan musuh. Dan yang kedua ada backhand. Nah, ini atlet yang mempunyai pukulan backhand ini adalah Taufik Hidayat. Karena pukulan backhand Taufik Hidayat itu diakui oleh dunia. Bahkan pukulannya sangat tajam. Ketika Taufik Hidayat masih muda, di umur mungkin bisa kita bilang 21 tahun, Taufik telah menguasai backhand ini. Dan kalau di era sekarang, Lee Zijia, pemain dari Malaysia, juga sungguh dia pemain yang sangat juga menguasai backhand dengan kekuatan dan powernya yang sangat aktif. Nah, ini juga bisa dibilang Taufik ini pemain terbaik di Indonesia juga ya pada saat kala itu tahun 1990-an. Ada juga Markis Kido. Nah, di sini kalau di smash ada juga pemain di Indonesia yang menghasilkan pukulan ini di smash. Jadi ada Reven Jordan. Nah, ini Reven Jordan. Dia adalah salah satunya ya, Reven Jordan ini. Dia ini mempunyai pukulan
yang sangat dahsyat. Dia orangnya. Ketika berpasangan dengan Octavianti, Praven Jordan mengalahkan musuh-musuh dengan pukulan sangat kencang, bahkan bisa menembus 400 km per jam. Nah ini, lanjut lagi kita ke teknik. Setelah smash and backhand, ada juga kita pukulan, yaitu ada tekniknya. Nah, setiap kita untuk memulai suatu pertandingan, servis adalah awalnya. Ada flick-flick. Nah, flick-flick yang dimaksud apa? Nah, misalkan kalau kayak gini, ini yang biasa agak ke bawah, tak gitu. Tapi kalau flick service dia menipu gini, kita kayak gini dulu, kayak Kevin Sanjaya. Nah, flick service-nya itu bagus, jadi bisa menipu musuh atau mengecoh musuh. Karena dengan menggunakan flick service itu kita bisa mendapatkan poin yang banyak jika dilakukan dengan benar. Nah, terus yang keempat apa ya? Setelah smash, backhand, service, kita juga harus mempunyai satu teknik yang apik. Kalau smash kita bagus, backhand kita bagus. Nah ini, defense juga penting. Karena kunci utama kita untuk kalahin musuh, jika pertahanan kita kuat tidak bisa diterobos, maka kita tidak bisa dikalahkan. Nah, pertahanan yang cukup baik adalah salah satu negara yang mempunyainya, yaitu negara Jepang. Nah, bisa kita cek di sini. Karena sudah penuh, di mana ya? Kita harus di sini ya. Di sini. Nah, ini ada pasangan Jepang, yaitu Endo Watanabe. Mereka berasalkan dari Jepang. Nah, mereka salah satunya mempunyai pertahanan yang defense yang kuat. Bahkan musuh-musuhnya mulai dari Go Shem, Kevin Sanjaya, Marcus Fernally Gideon tidak bisa menembus pertahanan mereka karena saking kuatnya. Bahkan Chia dan Soh, pasangan dari Malaysia, China, Liu and Shin tidak bisa menembus. Bahkan di pertarungan yang apik antara pertahanan dan penyerangan yang kuat di Master Class Defense, pertahanan yang menakjubkan, mereka, pasangan ini telah mengalahkan, yaitu The Minions. Di counter mereka ada The Minions. The Minions mengalahkan pasangan Endo Watanabe, hanya dikasih poin 3 doang. 2-1 dari Endo Watanabe, dan The Minions cuma dikasih 3 karena saking kuat pertahanan mereka. Nah ini untuk mengalahkannya, jadi kita harus gunakan taktik kita ya. Kita harus silangkan bolanya. Nah ada juga yang pernah mengalahkan, yang pernah berkali-kali juara All England di setiap tahunnya, yaitu pasangan ganda senior kita, Ahsan dan Setiawan. Jadi ada Pak Ahsan dan Ko Setiawan. Mereka ini sungguh pahlawan Indonesia juga ya. Mereka ini telah banyak meraih penghargaan dan medali di setiap penghargaannya, dan attitude-nya cukup dikenal dengan baik. Apalagi di seorang Kevin Sanjaya dengan 32 title kemenangan mereka telah membawa bulu tangkis Indonesia ke jauh lebih baik. Karena setiap ketinggalan Kevin itu membuat penonton itu rasa dunia badminton itu begini gitu, ternyata seru banget kan. Karena setiap bulu tangkis ini kok yang kita pukul itu seru gitu loh. Jadi The Minions membawa hal yang baru di dunia bulu tangkis. Bahkan kalau kita coba cek, The Minions ini pernah mencapai nomor ranking 1 di dunia, di world, di dunia. Bahkan dari tahun 2017 sampai 2020, hitungannya kita hitung 2017, 18, 19, 20, 18, 19, 20, sekitar 4 tahun The Minions Kevin Sanjaya dan Marcus Fernally Gideon, pembawa bulu tangkis Indonesia, kalau lebih maju. Nomor 1 dari ranking dunia itu paling lama di negara Indonesia. Nah, ini pasangan harus kita hancungi jempol. Nah ini kunci di badminton. Kalau kita ingin menjadi atlet yang baik, kita harus mempunyai mental yang baik. Karena kuncinya, jika mental kita tidak diatur, maka susah untuk melawan musuh. Jangan sampai kita terkunci oleh nafsu, semuanya jadi kacau semua. Dan juga taktik juga penting. Untuk mengatur strategi, kita harus pahami musuh kita ini main taktiknya seperti apa. Apa ngasih bola bawah, ngasih bola atas, ngasih bola tengah. Kita harus pahami taktik kita. Misalkan ada juga comeback yang menarik dari Kento Momota di Jepang. Ini dari Jepang. Kento Momota melawan Vitin Sem dari Denmark. Nah,
Kento Momota unggul di set kedua. Nah, jadi VT set kesalahan dia adalah dia telah merayakan selebrasi. Dia kalau yakin dia bisa ngalahin Kento Momota, bahwa Kento Momota adalah pemain nomor 1 bulu tangkis terbaik di dunia dan dia berasal dari Jepang. Kalau VT set dari Denmark, karena sakingnya selebrasi dia sudah rasa kalau dia ingin menang, ternyata salah guys. Di set kedua Kento Momota menang, di set ketiga dia juga menang. Nah salahnya si VT set, dia telah selebrasi duluan terlalu cepat. Dia kok yakin menang. Jadi kita jangan meremehkan musuh kita guys. Nah Kento Momota balik lagi, dia cuma ngasih poin buat VT set 218, nggak dikasih ampun. Nah ini pembalasannya. Bahkan di pertarungan net, Kento Momota membalas dari VT set bahwa attitude-nya ini tidak baik. Nah ini dari Kento Momota mengajarkan dan mengasih info kepada kita semua, jangan jadi pemain yang sombong, dan juga dengan keteguhan dan hatinya dan keteguhan mental, taktik, strategi, semuanya dia bisa mengalahkan VT set. Jadi jangan selebrasi duluan bahwa kalian yakin belum menang. Kalau sudah menang tidak apa-apa selebrasi. Nah ini terlalu cepat. Nah di sini mulai dari kita cek dari teknik kita ada smash, backhand, service, defense juga penting. Dari pemain-pemain kita, pemain dengan pertahanan terbaik itu Endo Watanabe, terus ada Previn Jordan yang masih akan smash terkuat kalau nggak Huluknya Indonesia. Ahsan Setiawan pemain terbaik di Indonesia, sudah senior bersama Ahsan dan Setiawan. Dan ada juga Randy Reddy dengan pukulannya yang dahsyat mencapai 500 km per jam. Dan juga ada Kento Momota melawan VT set dari Denmark dengan 218 nomor 1. Nah ini kita jangan lupain salah satu pemain tunggal kita, Ginting. Ginting juga masuk dalam The Slayer Monster karena dia tak mengalahkan lawan-lawannya yang besar, mulai dari Anders Antonsen dari Denmark, terus ada kita cek siapa ya, Lee Chong Wei pernah, terus ada Victor Axelsen. Victor ini lawannya juga Victor, dia jadi Denmark, pernah ngalahin juga. Nah Ginting ini orangnya jago dalam netting, sesuai namanya Ginting, hobinya jago netting. Nah ini harus kita terapin dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini semoga bisa menambah informasi dan pengetahuan kita tentang bulu tangkis. Dan sekian di Fishing with Azmi Part 1. Belajar bulu tangkis bersama Azmi itu seru. And bye bye.